kunut. Bagaimana? Ya, Islam tuh jangan nyontoh orang, tapi kudu belajar. Ama kiai pun jangan nyontoh perbuatannya, nyontoh ajarannya. Ini ajaran. Sebab apa? Saya sering mencontohkan begini. Sholat itu wajib kakinya dilipat, jempolnya begitu, itu kakinya, kaki, jari kaki dilipat. Kiai saat ngajar dia menerangkan pada materi sujud, kalau sujud kakinya kudu dilipat. Kata kiai, enggak sah sholatnya kalau enggak dilipat. Kata kiai waktu nerangin itu ngaji Isya kiai itu. Pas sholat subuh kiai kakinya kagak dilipat. Sholat subuh kakinya begini sholatnya, enggak dilipat. Maka si jamaahnya itu, santrinya, dia bilang waktu dilihat kakinya kiai begitu, ini kiai bagaimana? Dia bilang kalau enggak dilipat enggak sah. Nah dia sendiri kagak dilipat begitu. Maka kemudian itu dia makmum aja dah, makmum aja sama kiai, tapi terus mengganjal di hatinya. Habis sholat subuh dia nanya sama kiai gitu, kata dia, kiai saya mengganjal ini agama yang mana? Kata kiai begini, sebetulnya aturan sujud itu bagaimana Pak Yai? Takut saya lupa ajaran itu. Maka kata kiainya, ya kakinya kudu dilipat. Kalau nggak dilipat bagaimana Pak Yai? Ya tidak sah sholatnya. Begini Pak Yai, tadi sholat subuh Pak Yai kakinya agak dilipat. Lain, saya di malam ngajar itu saya jatuh, no kaki saya tuh bengkak. Aturan agama buat saya yang cantengan, tahu cantengan nggak? Gitu. Kalau saya paksa saya dosa. Maka agama itu rahmatan lil alamin. Bagi saya yang udzur, maka nggak boleh saya begini. Wong sakit, saya begini karena bisanya begini. Oh begitu. Iya. Jadi kalau saya sehat, yuk Anda kudu begitu. Inilah rahmatan lil alamin. Maka tidak boleh nyontoh perbuatan, tapi kudu nyontoh ajaran. Tuh begitu. Makanya kenapa ada kalimat ngaji jangan ngelihat, ngaji emang begitu. Karena yang dilihat itu belum tentu begitu, belum tentu begitu. Pribadi kami ini pribadi nih, kasuistis namanya. Kaki kami nih, kalau bahasa orang ada, kalau didongengin, saya nggak mau sebetulnya dongeng penyakit. Kalau saya dilarikan ke dokter saraf, bermasalah kaki saya. Kalau mau jujur, saya tidak bisa tasyahud akhir tuh. Saya masih belajar sampai sekarang ini dalam beberapa hari belakangan. Saya nggak bisa untuk tasyahud akhir, untuk duduk jempolnya dilipat. Itu nggak bisa saya. Sakitnya setengah mati. Kalau dalam dunia kedokteran ini saraf Anda bermasalah, gitu. Tapi saya bilang saya nggak apa-apa. Sebab kalau di ini bakal jadi repot di saya. Jadi saya nggak bisa tuh jempol saya kalau tasyahud dari begini, saya harus ditidurin untuk duduknya. Walaupun sunat doang, pengen itu kayak begitu. Berat buat saya kalau untuk di gini nih. Lumayan nyerinya setengah mati. Itu saya. Artinya makanya nggak boleh ngelihat orang, harus ikut ajaran. Ada contoh banyak. Contoh begini. Ada kiai ngajar Fathul Qorib. Udah ngaji. Dia bilang wala tastaqbilil qiblata wala, jadi wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha. Begitu bunyinya kitab Fathul Qorib. Orang yang buang hajat jangan ngadep kiblat. Jangan, haram. Kata kiainya. Itu kiai kencing ngadep kiblat. Itu muridnya nanya. Orang kampung kan WC-nya hektaran.
kebon. Bener nggak? Dulu di petukangan begitu nggak? Ngalamin nggak? Udah tua berarti kalau ngalamin. Jangan merasa muda. Itu begitu. Jadi si murid itu nanya, dia nyontoh, digertak sama kiai, karena dia kencingnya ngadep kiblat. Murid ketahuan sama si kiainya. Kata kiai, wahai muridku, mendang aja anda. Apaan? Kan dilarang ngencing ngadep kiblat. Lah payai begitu. Saya mau walaupun badan menghadap kiblat, itu rudal saya belokin ke selatan. Emang juga begitu yang haram tuh burungnya. Oh begitu. Kan malam udah diulas. Iya, saya kagak ngaji masalahnya gitu. Tuh, maka disebut ngaji. Jangan ngelihat gitu. Kalau dari yang dilihat yang beda, ditanya aja, nanti biasanya ada solusi begitu. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Begitu. Doa kunut ini, apa yang dimaksud kunut? Begitu saudara. Kunut itu secara bahasa sih mananya tunduk itu, tapi yang dimaksud dengan doa kunut adalah seapapun, kullu syai'in yashtamilu sana'an wa du'an, segala macam zikir yang di dalamnya terkandung permintaan dan pujian, itu namanya kunut, doa kunut. Begitu. Jadi sehingga doa kunut itu bacaannya agama ini nggak kaku. Terserah. Yang penting garisnya ada doa, ada muji. Contoh kunut Nabi. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, beri saya hidayah bersamaan orang-orang yang kau berikan hidayah, para nabi, para ini, para wali, orang soleh. Wa afini fiman afait. Beri kami kesejahteraan seperti orang-orang yang kau berikan kesejahteraan. Wa tawallani fiman tawallait. Beri kami pertolongan bersamaan orang-orang yang telah kau beri pertolongan. Apa itu lanjutannya? Wa barikli fima a'tait. Berkahi bagi kami terhadap anak, istri, harta, kerjaan, jabatan, kesehatan yang kau berikan kepada kami. Biar barakah. Wa qini syarra ma qadait. Lindungi aku dari takdir burukmu. Karena takdir ada yang baik, ada yang buruk. Ini semuanya permintaan, namanya doa. Fa innaka taqdi wa liyuqda 'alaik. Sesungguhnya engkau Tuhan yang menghukumi dan tidak ada yang menghakimi di atas engkau, karena engkau adalah hakim. Ini namanya pujian. Wala ya'izu man adai. Tidak bakalan mulia orang yang kau benci. Fa innaka taqdilu qadalak. Fa innahu la yadhillu man walait, begitu ya. Fa innahu la yadhillu man walait. Tidak akan hina orang yang kau kasihi, kau cintai, enggak bakalan jadi hina meski dihina orang. Wala ya'izu man adai. Tidak akan mulia orang yang kau benci meski dia lulukan orang. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Ini namanya pujian. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Namanya permintaan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Namanya permintaan, doa. Salawat itu doa. Itu begitu. Maka bila kita jadi imam, tinggal dijamakkan.
Bagaimana kunutnya kalau jadi imam? Kalau pengen sempurna, Allahumma hdina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina syarra ma qadait. Mau dibaca bi rahmatika enggak apa-apa. Ada orang baca bi rahmatika tapi enggak ada bacaan langsungnya. Tapi mau ditambahin itu enggak apa-apa juga. Gitu. Ada bi fadlika ya silakan juga. Wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa innahu la yadhillu man wadait. Wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wassallam. Begitu kalau mau kunut. Enggak itu enggak apa-apa, yang lain enggak apa-apa, kunut begitu. Contoh yang biasanya Ustaz Sardi itu mimpin, nah yang Allahumma sholli ala mahbuban wajihan, apa itu awalannya? Doa biarpun jadi orang alim, saya lupa itu. Yang ujungnya kasirun nawali hasanal fi'ali qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wasyarafu ala kulli hal. Ujungnya begitu, ujungnya. Itu pujian. Mau baca itu enggak apa-apa kunut subuh. Atau doa kamilin, enggak apa-apa. Atau doa kamilin. Allahumma jalna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin. Syekh Amir Sokhbi, seorang mursyid thariqah Qadiriyah, kalau subuh kunutnya itu mulu. Doa kamilin. Cuma belum ada sanaknya, tinggal ditambahin sama beliau pujian. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya samil aswad. Itu untuk memuji Allahnya. Kalau belum dapat itu mulu, enggak Allah madina enggak. Begitu sepanjang saya ikuti. Kunutnya doa kamilin. Indah ini doa, begitu kata beliau. Saya doanya ini aja. Jadi subuh doanya itu. Jadi silakan saja. Mau kunut, yang penting bacaannya ada pujian, ada permintaan. Itu aja kunut subuh. Itu kalau pas diajarkan pada saat terakhir mana stagfirullah kata imam baca tuh paling mohon amin, tapi sini enggak ya kebanyakan amin langsung sujud. Oh iya baik. Kalau begitu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sebetulnya kalau yang giliran doa kencang, makmumnya amin. Karena kan mana stagfiruka itu doa. Ya kita baca aja. Jadi enggak apa-apa. Ini beda-beda, enggak apa-apa. Begitu bacanya kencang, nanti di Fathul Muin bakal ketemu. Bunyinya ada pada bab kunut. Gitu wa minad du'ai as-salatu 'alan nabi. Wa sallallahu-nya kencang. Itu begitu. Ada banyak ajarannya banyak. Begitu. Jadi kencang. Jadi ya kita pelan-pelan. Namanya kita belajar begitu. Berproses. Semuanya ada prosesnya. Jadi pelan-pelan berproses. Jadi ada beberapa orang yang mana astagfirullahnya pelan. Jadi dari mulai fainaka takdi tahu-tahu udah sujud aja begitu. Iya nggak apa-apa. Kan ini berbicara kesempurnaan aja. Nanti kan pelan-pelan. Dengan belajar kan nambah ilmu satu. Itu kan faedahnya kita belajar pelan-pelan. Nanti ada keterangan-keterangannya. Kalau di Fathul Muin kalau kita besar akan ketemu berbagai keterangan-keterangan itu. Jadi emang begitu. Tapi nggak apa-apa, boleh saja. Jadi kalau sampai imamnya pelan, tugas kita jadi makmum baca. Jangan nggak baca sampai kelar itu. Jangan juga wasallallahu nggak baca. Kalau imam kencang. Sebetulnya banyak ajarannya. Kalau mau jujur mah, itu dari mulai awal kunut nih ajarannya. Ini pernah dia bedah waktu ngaji Kasyifatus Saja. Dari awal tuh sampai akhir jadi imam tuh kencang semuanya. Fainaka takdi kencang semuanya. Makmum cuman ikut.
Kalau di kita ini pelan banyaknya, banyak ketaktinya, si imamnya juga. Jadi biar makmum baca. Ujungnya karena dia ngencang lagi nggak ini, akhirnya habis pelan sampai dia ruku, dia pelan. Pelan-pelan lah itu, Ustadzuna, nanti pelan. Insya Allah lah, berproses segalanya. Emang rada repot, berproses. Kita berproses dengan tujuan ngaji ini, kita sempurnakan. Ngaji itu kalau masih pada fikih ibadah, taubahnya seperti check up kesehatan. Kalau ternyata setelah dicek kita jantungnya bermasalah, alhamdulillah. Kalau ternyata dicek jantungnya sehat, alhamdulillah. Kenapa harus alhamdulillah? Karena kalau sakit buru-buru diobati. Kalau sehat, alhamdulillah kita sehat. Ngaji begitu. Kalau kita ada yang kurang tepat, kita alhamdulillah. Kita buru sempurnakan pelan-pelan. Kalau kita udah rapi, alhamdulillah kita sudah mengikuti tuntunan. Jadi semuanya bagus. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.